teman-teman, bantu channel ini berkembang ya, subscribe, dan jangan lupa klik like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Siti geleng-geleng kepala. Ya Allah, Aiden! Kaki Aiden berdarah! Siti berteriak, terkejut melihat kaki majikannya terluka oleh pecahan gelas. Sebelum mendekati Nathan, Siti terlebih dahulu meletakkan Lucky ke dalam kamarnya. Kemudian, ia berlari kembali menuju Nathan. Aiden teh kenapa tuh? Duh, hati Siti ikut teriris ngeliatnya. Nathan masih belum menjawab, pandangannya kosong, hanya ada sekar yang berputar-putar dalam pikirannya saat ini. Ayo, Den, Siti obatin. Ya Allah! Siti menarik tangan Nathan untuk duduk di kursi yang ada di kamar Lucky. Kemudian, dengan cekatan, ia mencari kotak P3K. Siti kembali membawa kotak P3K dan perlahan berlutut di depan Nathan, memulai proses perawatan luka di kakinya. Padahal, Siti baru saja mengoleskan obat merah ke kaki yang terluka itu, tetapi sedikit pun Nathan tidak meringis. Jangankan meringis, wajah Nathan benar-benar datar dan kosong. Dan Nathan teh kenapa tuh? Apa ada masalah? Apa si mak lampir itu habis marahin Aiden? Tanya Siti. Mendengar kata mak lampir, Nathan sontak menoleh. Mak lampir? Ya Allah, maaf, Den. Bukan maksud Siti menyebut ibu Aiden seperti itu. Tiba-tiba, Nathan tertawa lirih. Dia memang seperti mak lampir. Astagfirullah, jangan gitu atuh sama ibu sendiri. Tapi Siti teh setuju, hihi. Habisnya, ibu Aiden galak bener, suka ngomel. Ayah Aiden sering dimarahi terus, Siti teh kadang kasihan. Tidak hanya ayah, saya sendiri juga sering dimarahi, asal kamu tahu. Sahut Nathan. Kayaknya teh nyonya perlu dirukyah. Kamu ada info tempat rukyah yang manjur? Siti teh nggak tahu, tetapi kalau info dukun, Siti tahu. Dulu, Siti pernah nolak cowok, ada 5 mungkin. Maklum, Den, Siti teh bunganya desa, hehe. Terus kamu pergi ke dukun buat ngirim santet ke 5 pria itu agar tidak ganggu kamu lagi? Astagfirullah, kebalik, Den. Siti yang justru kena santet. Perut Siti ngembang besar waktu itu, padahal kata medis, perut Siti teh baik-baik saja. Akhirnya, sesuai saran dari tetangga, Siti diminta datang ke dukun Banyuwangi. Dan ternyata kata tuh dukun, Siti kena santet. Nathan mendadak tertarik dengan percakapan itu. Terus, apa yang terjadi selanjutnya? Terus dukun itu ngebantu Siti buat ngembaliin santetnya ke orang yang ngirim. Dan akhirnya, Siti sembuh. Dukun itu bisa apa saja? Tanya Nathan. Banyak, Den. Dukun itu kesebutnya dukun putih. Jadi, ada yang namanya dukun hitam dan ada yang namanya dukun putih. Kebanyakan mereka tinggal di Jawa Timur, dan paling banyak ada di Banyuwangi. Nathan tiba-tiba memajukan wajahnya. Apa, dukun itu bisa membuat seorang perempuan kelepek-kelepek? Tanya Nathan dengan lirih. Siti terbelalak. Aduh, Den, Siti tanpa didukun teh udah kelepek-kelepek kok sama Aiden. Nathan tertawa lirih. Siti, saya serius. Lalu, buat siapa atuh, Den? Siti mulai membuka perban, siap untuk melilitkannya pada kaki Nathan. Buat dia, jawab Nathan dengan lemah. Dia siapa, Den? Apa buat mantan istri Aiden? Mata Nathan seketika membulat. Amit-amit. Buat apa saya bikin dia kelepek-kelepek? Yang ada, sebaliknya. Kalau begitu, buat siapa? Tanya Siti ikut berbisik. Dia. Wajah Nathan berubah murung. Dia? Mata Siti menelisik. Dia yang manis. Gula dong kalau manis, Den.
Dia yang cantik. Jawab Nathan kembali. Banyak yang cantik di dunia ini, termasuk Siti, dan dia mantanku. Siti langsung menutup mulutnya sendiri. Matanya membulat sempurna hampir keluar dari tempatnya. Omo-omo! Kenapa? Tanya Nathan. Aigu, Eden ternyata punya mantan? Nathan mengangguk. Awas kalau kamu bilang-bilang ke mama kalau saya cerita ini. Sumpah, Den, Siti mulutnya nggak bakalan ember. Nathan menyandarkan punggungnya ke badan kursi sambil menghela napas berat. Menurutmu, apakah dia sudah menikah? Ya, mana Siti tahu tuh? Memangnya Siti peramal? Tetapi Siti teh yakin pasti dia sudah menikah. Siti! Pekik Nathan. Kenapa kamu malah membuat hati saya semakin runyam? Harusnya kamu jawab belum, gitu. Tubuh Siti melompat ke atas karena terkejut. Iya, Den, dia belum menikah. Ucapnya merevisi. Menurut kamu, apakah dia masih mencintai saya? Menurut Siti teh pasti udah apa itu bahasa Inggrisnya? Move on? Sahut Nathan. Nah, itu dia, Den. Pasti dia udah move on, apalagi kalau tahu Dan Nathan pernah nikah. Nathan memejamkan matanya, kesal sekali dengan jawaban Siti. Siti! Astagfirullah. Iya, dia belum move on. Nah, gitu dong. Siti menggeleng-geleng kepala, merasa bahwa majikannya sepertinya sedang sedikit gila. Memang terkesan naif dan sulit dipercaya. Tetapi Sekar mulai menghargai sebuah peribahasa yang sering diucapkan oleh banyak orang. Selalu ada pelangi setelah hujan. Secara logika, sulit dipercaya jika ada seseorang yang bersedia menjadikan perempuan seperti Sekar, yang memiliki cacat masa lalu dan latar belakang keluarga yang buruk, sebagai istri atau menantu. Namun, Sekar melupakan satu hal, bahwa selain logika, masih ada hati. Hati dianggap sebagai pusat emosi dan perasaan manusia secara umum. Ia mampu merasakan sukacita, kesedihan, cinta, kebencian, kebahagiaan, dan berbagai perasaan lainnya. Termasuk bagaimana seseorang melibatkan diri dalam pengambilan keputusan. Memang benar bahwa hati seringkali tidak masuk akal. Ungkapan ini mengacu pada pengalaman di mana perasaan dan emosi kita mungkin bertentangan dengan logika atau akal sehat. Kadang-kadang, kita mungkin merasa tertarik atau terikat pada sesuatu yang tidak masuk akal secara rasional. Dan Sekar menyadari bahwa keputusan keluarga wicaksana untuk memilihnya mungkin tidak didasarkan pada logika yang rasional. Namun, Sekar merasa bersyukur karena Tuhan memberikan manusia selain akal, juga ada hati. Ini adalah kamar Meyan saat kecil. Sekar dan Kanaya, ibu kandung Meyan, sedang berkeliling rumah itu, termasuk mengunjungi tempat-tempat kenangan masa kecil Meyan. Rumah wicaksana adalah perpaduan antara Tuhan dan alam. Di setiap sudutnya, selalu ada sesuatu yang mengingatkan manusia akan Tuhan, seperti kaligrafi, foto Ka'bah, dan lain-lain. Sementara desain lainnya didominasi oleh unsur alam. Bahkan, ada hutan kecil di dalam rumah yang diisi dengan hewan-hewan seperti kelinci, kucing, dan burung. Bukannya mengatakan bahwa tempat ini memiliki usia yang jauh lebih tua daripada Meyan. Rumah ini bahkan sudah ada sejak nenek Meyan masih kecil. Kanaya mengambil salah satu galeri foto yang tergantung di atas lemari kayu di kamar masa kecil Meyan. Kemudian dia duduk di pinggiran tempat tidur dan membuka galeri tersebut. Ini adalah Meyan saat masih kecil. Lihatlah, wajahnya tidak berubah sedikit pun. Sekar tersenyum saat melihat gambar seorang anak kecil yang sedang bermain trompet. Hanya rambutnya yang sedikit berubah. Bukanaya tertawa pelan. Rambut dasarnya memang agak keriting. Tetapi, saat ini sulit terlihat karena dia sering meluruskannya. Katanya agar terlihat lebih rapi. Ketika Mama Kanaya membalik halaman lain, Sekar terkesima dan berkomentar.
Lucu sekali. Jari telunjuk Sekar mengusap pipi anak laki-laki yang sedang memanyunkan bibir sambil memejamkan matanya, sambil menggendong kucing dengan gaya yang meniru kucing. Entah mengapa, tiba-tiba muncul dalam pikiran Sekar, bagaimana jika suatu hari nanti ia memiliki seorang anak dengan Meyan setelah menikah. Pasti, wajah anak mereka akan mirip dengan Meyan kecil. Mas Meyan awet imut, ucap Sekar dengan senyum. Kanaya melanjutkan untuk membuka halaman berikutnya. Di sana, ia menemukan sebuah foto panti asuhan dengan banyak foto anak kecil. Ini adalah panti asuhan yang sering kami kunjungi dulu, ujar Kanaya. Kanaya membuka halaman berikutnya. Di sana terdapat foto Meyan kecil sedang berpose dengan seorang anak kecil laki-laki. Ini adalah saat Meyan berfoto dengan seorang anak laki-laki dari panti asuhan itu. Mereka sangat dekat dan bahkan bersahabat. Lanjut Kanaya. Sekar memperhatikan dengan teliti saat melihat foto seorang anak kecil laki-laki yang sedang dipeluk oleh Meyan kecil. Tetapi akhirnya mereka berdua terpisah. Lanjut Kanaya menceritakan. Pisah? Mengapa mereka berpisah? Tanya Sekar. Karena anak laki-laki itu diadopsi oleh sebuah keluarga. Dan saat Meyan tumbuh dewasa, ia kehilangan jejaknya. Meyan bahkan menangis selama seminggu dan tidak mau makan karena merasa kehilangan sahabatnya. Jelas Kanaya. Apakah Tante sudah mencari tahu siapa keluarganya? Tanya Sekar. Sudah, Sekar. Tetapi, katanya mereka tinggal di luar negeri. Karena pada waktu itu teknologi belum sebaik sekarang, sehingga kami mengalami kesulitan dalam mencari tahu lebih lanjut. Jawab Kanaya. Flashback bertahun-tahun yang lalu. Meyan kecil menangis ketakutan saat bertemu dengan seekor ular di belakang panti asuhan. Dia tidak bisa bergerak dan hanya menangis sambil memeluk robot kesukaannya. Mama, Meyan takut. Huah! Kanaya tidak mendengar jeritan anaknya karena berada di depan. Meyan terus menangis histeris. Tetapi tiba-tiba, seorang anak laki-laki datang untuk membantu. Meyan memanggilnya Kak. Kakak, Meyan takut. Jerit Meyan pada sosok tersebut, sosok yang ia anggap sebagai teman, bahkan ia anggap sebagai kakaknya sendiri. Jangan takut, aku akan mengusirnya. Tenanglah, kata anak laki-laki itu, mencoba menenangkan Meyan. Dengan keberaniannya, anak laki-laki itu mengusir ular menggunakan ranting pohon. Pergi! Jangan ganggu temanku! Pergi! Namun, ular itu malah menggigit kakinya, membuatnya jatuh ke tanah. Ah! Kakak Aa! Jerit Meyan. Meskipun digigit, sosok itu tetap menoleh dan tersenyum pada Meyan. Jangan khawatir, kakak baik-baik saja. Sosok itu bangkit kembali. Kali ini, ia mengambil batu dan melemparkannya, mengusir ular tersebut. Akhirnya, ular pergi meninggalkan mereka. Namun, sosok itu pingsan setelah itu. Namun, syukurlah, sosok itu bisa diselamatkan. Dia terbaring tak sadarkan diri selama 2 hari. Tetapi alhamdulillah, hari ini, akhirnya ia membuka matanya kembali. Meyan langsung memeluknya erat. Kakak, jangan menangis, kakak baik-baik saja. Maafkan aku, kakak. Karena kakak digigit oleh ular. Bahkan, kakak siap mengorbankan apapun untukmu, termasuk nyawa kakak sendiri. Yang penting kamu selamat. Jangan menangis lagi. Sosok itu mengusap air mata yang mengalir di pipi Meyan. 23. Rumahku bernama Sekar. Mau kemana kamu, Nathan? Tanya Winda, begitu melihat putranya berjalan tanpa sopan santun di ruang keluarga, melewatinya begitu saja. Jika Nathan ngasih tahu, memangnya mama mau apa? Yang sopan kalau bicara dengan mama. Winda menutup majalahnya dan mendekati putranya. Duduk, mama ingin bicara sama kamu.
Perintahnya tegas. Enggak! Nathan mau keluar, ada urusan. Duduk, Nathan. Ada hal penting yang harus Mama bicarain. Perintah Winda dengan tegas. Nathan akhirnya menurut karena malas untuk bertengkar dengan ibunya. Meskipun dia memiliki energi, dia tahu dia akan kalah melawan ibunya. Nathan selalu kalah. Rujuk sama Yuna, kata Winda tiba-tiba, membuat Nathan terbelalak. Rujuk? Ah, yang benar saja. Jangankan rujuk, Nathan diminta untuk berbicara dengan wanita itu lagi, rasanya ingin muntah. Nathan menjulurkan lidahnya ke arah pipi, memainkan pipinya sambil tertawa miris. Kemana sebenarnya pikiran ibunya? Kenapa? Apa kamu tidak mau? Tanya Winda. Sampai mati pun, Nathan gak sudi rujuk dengan dia. Ma, harus mau, Nathan. Mama gak mau tahu. Pokoknya kamu harus rujuk dengan Yuna. Kamu harus balik ke London. Kamu harus kejar Yuna. Nathan menghela napas berat. Apa sebenarnya yang udah Yuna kasih ke Mama sampai Mama buta seperti ini? Sekali lagi Nathan kasih tahu, Yuna itu perempuan biadab. Ma, dia ngangkang dengan pria lain di depan Nathan. Ma, pasti ada alasan kenapa Yuna seperti itu, Nathan. Semua yang terjadi selalu ada alasannya. Ucap Winda bersikukuh. Mama kayaknya udah gila. Apa Nathan perlu manggilin tukang ruqyah ke rumah ini, Ham? Plak. Satu tamparan keras mendarat tepat di pipi kiri Nathan. Kurang ajar kamu, Nathan. Mama besarin kamu bukan untuk menjadi anak kurang ajar seperti ini. Kalau begitu, Mama besarin Nathan hanya untuk menjilati kaki wanita yang suka obral selangkangan. Ucap Nathan. Jaga mulut kamu, Nathan. Yuna bukan perempuan seperti itu. Dia perempuan berpendidikan. Dia berasal dari keluarga terpandang. Pekik Winda. Tanpa berniat untuk melanjutkan perdebatan, Nathan memilih untuk bangkit dari tempatnya dan berjalan menuju mobil. Nathan, Mama belum selesai bicara. Nathan, berhenti. Tidak menghiraukan panggilan ibunya sedikit pun, Nathan terus melaju meninggalkan ruangan menuju mobil. Bohong jika Nathan tidak sakit hati. Di dalam mobil, matanya terpaku pada kaca mobil. Ia terus memandangi pipi kirinya yang memerah, pipi yang baru saja ditampar oleh orang yang paling ia sayangi di dunia ini. Jika diingat-ingat kembali, Nathan tidak bisa menghitung berapa kali pipinya menjadi sasaran tamparan tangan ibunya. Sampai kapan semua ini akan berakhir? Apakah sampai ia mati? Nathan menyalakan mesin mobilnya, dengan satu tujuan di pikirannya, yaitu rumah Aga. Hanya di rumah Aga, ia bisa menemukan ketenangan dari orang yang ia anggap paling tulus untuk saat ini. Seharusnya, ada rumah lain yang dulu sering ia gunakan sebagai tempat pelarian dari sakitnya tamparan sang ibu, yaitu Sekar. Kenangan itu masih segar dalam ingatannya. Flashback on. Nathan mengisolasi diri di apartemennya selama 3 hari penuh. Ia tidak makan dan bahkan tidak minum sedikit pun. Dengan sengaja, ia mencoba menyakiti dirinya sendiri dengan harapan bahwa kematian akan segera menjemputnya. Mungkinkah dengan begitu sang ibu akan berhenti memukulinya? Sebagai pacar, Sekar sangat khawatir. Akhirnya, ia memutuskan untuk mencari informasi tentang keberadaan Nathan. Setelah melakukan pencarian, Sekar mendapatkan informasi dari Aga bahwa Nathan sering pergi ke apartemennya untuk mencari ketenangan saat menghadapi masalah. Tanpa ragu, Sekar langsung pergi ke apartemen tersebut. Mas? Sekar terkejut saat membuka pintu apartemen Nathan. Ia langsung disambut oleh Nathan yang langsung ambruk dalam pelukannya. Nathan menyembunyikan wajahnya di leher Sekar dan kemudian terdiam. Karena perbedaan berat badan yang signifikan, Sekar harus menggunakan kedua lututnya untuk menopang Nathan. Hening. Sekar berinisiatif untuk menenangkan kekasihnya dengan membelai punggung Nathan, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, sampai Nathan merasa tenang. Dalam pelukan itu, Nathan menangis.
Ia menangis seperti seorang anak kecil setelah bertahun-tahun menyembunyikan rasa sakit di hadapan dunia, dan akhirnya bertemu dengan sosok ibu yang ia temukan dalam diri Sekar. Ia seolah ingin mengadu jika dunianya sangat melelahkan. Dalam pelukan itu, Naisen menangis. Tangisnya tidak terlalu keras menggebu-gebu, namun sendu mendayu-dayu. Seperti retakan dalam kaca yang sulit untuk diperbaiki. "Mas?" Suara lembut Sekar semakin membuat Naisen hancur dan menangis dengan lebih deras. Ia memeluk Sekar dengan erat dan semakin menenggelamkan kepala. "Pasti sakit, ya?" Pertanyaan lembut Sekar mengungkapkan bahwa ia menyadari betapa Naisen telah menderita, meskipun ia tidak tahu persis apa yang sedang terjadi dalam hidup kekasihnya itu. "Sepertinya semesta sangat kejam, ya. Kita minta maaf, ya?" Tangan Sekar terus bergerak lembut di punggung Naisen, mengelusinya dengan lembut. "Sekar!" Panggil Naisen dengan suara lemah, seolah kehabisan tenaga. "Iya?" Jawab Sekar sambil tersenyum, menundukkan wajahnya agar bisa terlihat oleh kekasihnya. "Aku lelah," ucap Naisen terbata-bata. Sekar mengangguk-angguk. "Gak apa-apa kok kalau Mas lelah. Mas juga manusia biasa, jadi wajar jika lelah. Mas ingin menangis." Suara Naisen terdengar putus asa, seolah hidup tidak lagi ada harapan. "Iya, Mas. Mas Naisen juga boleh menangis. Gak apa-apa kok," jawab Sekar dengan lembut. "Mas tidak kuat. Mas tidak tahu lagi harus bagaimana, Sekar. Mas bingung." Sekar harus menahan diri agar air matanya tidak ikut mengalir seperti sang kekasih. Segala emosi bergejolak di dalam hati Sekar. Ia merasa sedih melihat orang yang sangat ia cintai begitu rapuh. Kriuk. Tiba-tiba, suara perut Naisen mengganggu ketegangan yang ada. Naisen tertawa. Sekar juga ikut tertawa. "Mas pasti lapar, ya? Sudah berapa lama sejak terakhir makan?" tanya Sekar. "Baru 3 hari," jawab Naisen dengan suara lemah. Mata Sekar terbelalak. "Baru 3 hari? Ya Allah! Itu bukan waktu yang sedikit, Mas." Sekar ingin tahu, apa yang Mas ingin makan sekarang? Akan Sekar masakin. Apapun, asalkan masakanmu, jawab Naisen. Sekar merasa lega mendengar permintaan itu. Sebenarnya, sebelum datang ke sana, ia sudah tahu bahwa Naisen tidak makan selama itu berdasarkan cerita dari Aga. "Baiklah, Kapten. Sekar akan memasak bubur ketan hitam, bagaimana?" Naisen mengangguk lemah seperti seorang anak kecil yang sedang dimanja oleh ibunya. "Kalau begitu, Mas lepasin dulu pelukannya, lalu Mas duduk di sofa, biar aku memasak dulu." Dari tempatnya berdiri, Sekar tak henti menatap kekasihnya yang sedang terlelap, menikmati istirahatnya. Wajah Naisen terlihat penuh luka, sementara bibirnya seolah berteriak meminta pertolongan. Entah apa yang baru saja terjadi, Sekar merasa penasaran, tetapi ia memilih untuk tetap diam. Ia tahu betul bagaimana cara menghadapi seseorang yang sedang dilanda seperti itu. Mereka tidak ingin terlalu banyak pertanyaan. Yang mereka butuhkan hanyalah didengarkan, dipeluk, dan diberi kata-kata yang meyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Dan sejak saat itu, Naisen berikrar pada dirinya sendiri jika ia akan menghancurkan semesta, jika sampai ada yang menyakiti rumahnya. Bernama Sekar, termasuk menghancurkan dirinya sendiri jikalau ia menjadi salah satu tersangka. Flashback of 24, ada sebuah jalan menuju kesesatan. Tawar yang mengalun dengan indah, mengisi seluruh ruang limosin bus saat kendaraan yang menyerupai bentuk bus itu melaju dengan lembut menuju Surabaya. Ya, Surabaya. Para wanita yang telah mencapai usia separuh baya ini memiliki tujuan ganda. Pertama, mereka ingin memanjakan diri dengan merawat diri di sebuah klinik ternama yang sedang viral akhir-akhir ini.
Sementara tujuan kedua adalah untuk memenuhi kebutuhan spiritual mereka, melakukan ziarah ke makam para wali. Namun, Winda merasa terpinggirkan. Sejak berita perceraian putranya menjadi viral di dunia maya, teman-teman sosialitanya memberikan perlakuan yang berbeda padanya. Seperti saat ini, Winda diminta duduk di kursi paling belakang. Berdasarkan apa yang pernah Winda baca, duduk di kursi paling belakang menggambarkan betapa diabaikannya seseorang. Lihatlah, kursi yang biasanya ditempatinya, kini ditempati oleh orang lain, kursi nomor 2 dari depan. Winda tidak menyukai perubahan, termasuk bagaimana orang lain memperlakukannya. Semua ini karena Naisen. Winda menarik napas panjang dan menghembuskannya perlahan. Tidak lucu, bukan, jika ia terlalu emosional hanya karena membayangkan betapa membangkangnya Naisen. Tumben Jeng Winda duduk di belakang? Tanya salah satu temannya, yang jelas merupakan sindiran, menurut Winda. Hanya ingin, jawab Winda singkat, hanya untuk memenuhi kewajiban kesopanan. Hanya ingin atau memang tempat yang tersisa adalah di kursi belakang? Bibir perempuan itu tersenyum miring, dengan jelas menunjukkan niat jahatnya. Namun Winda tidak berniat untuk membalas, ia memilih untuk diam saat ini. Beberapa kepala di depan saling berbisik-bisik. Bagi Winda, sudah jelas mereka sedang membicarakan dirinya, terutama tentang putranya yang bercerai, revisi, tetapi tentang putranya yang dibuang oleh pengusaha kondang dari Kalimantan. Awas saja kalian. Mata tajam Winda menyorot satu persatu dari mereka. Ia akan mengingat dengan jelas siapa-siapa saja yang mencemokohnya dengan bersembunyi di balik kata teman. Hanya ada satu ruangan di dunia ini di mana Sekar mengizinkan dirinya untuk menangis. Ruangan dia. Dia yang pernah menghuni rahimnya. Dia yang tidak sempat menyapa dunia. Dia yang pasti saat ini berada di surga. Anakku! Tak terelakkan, air mata yang selalu ia tahan untuk tetap tegar berubah menjadi genangan air saat menyebut kata itu, satu-satunya kelemahan dalam hati Sekar Manikamala. Di dalam ruangan ini, terdapat dua benda yang Sekar simpan dengan rapi di dalam sebuah kotak kayu. Barang-barang itu tidak akan pernah dilupakan, atau lebih tepatnya, tidak mungkin bisa dilupakan. Test pack dan foto SG. Menyesal, pikir Sekar. Ia akan mengutuk dirinya sendiri lagi karena pernah mengucapkan kata-kata ingin menghilangkan saat melihat hasil dari test pack tersebut untuk pertama kalinya. Mengapa kamu harus ada? Mengapa tidak mati saja? Mengapa kamu malah semakin memperumit keadaan? Mengapa kamu harus ada di dalam perutku? Basah sekali dalam ingatan Sekar bagaimana kata-katanya kala itu, sampai Tuhan akhirnya mengabulkan, janin itu dipisahkan oleh kata takdir darinya. Anakku. Kalimat itu begitu lembut saat diucapkan, sambil meraih dua benda yang tidak akan pernah bisa dilupakan di atas telapak tangannya. Seharusnya, ia tidak mengucapkan kata-kata tentang kematian. Seharusnya, mulutnya berdoa untuk kebaikannya. Seharusnya, tangannya tidak perlu memukul perutnya berulang kali saat itu. Maafkan Mama. Penyesalan itu terasa kokoh, berdiri tegap pada tempatnya. Sekar tidak akan mampu menahan air mata setiap kali menyinggung kata anak. Maafkan Mama. Seturut dengan ajaran para guru, doa dan kata-kata yang kita ucapkan akan mampu menembus langit dan mencapai tujuan yang diinginkan. Semoga memang demikian. Tolong, maafkan Mama kamu, Nak. Maafkan Mama. Kotak kayu itu selalu menampung air mata setiap kali dibuka. Bagaimana tidak, Sekar selalu menangis saat melihat isinya. Sebenarnya, niat awal kedatangan Sekar adalah untuk meminta izin atas sesuatu hal yang akan segera terjalin. Pernikahan. Mama akan menikah. Ucap Sekar mengadu tanpa topeng baik-baik sajanya. Ia selalu apa adanya, hanya di depan dia. Namanya Paman Men. Sekar memperkenalkannya dengan malu-malu.
Sekar tidak pernah ingin siapapun melihat sisi lemahnya seperti sekarang. Ia takut menjadi beban bagi orang lain. Biarkan Sekar tetap seperti ini, menjadikan dua benda itu sebagai tempat untuk meluapkan segala keluh kesah yang tidak pernah ia tunjukkan pada dunia. Orangnya baik, jadi tidak perlu khawatir tentang Mama, ya? Sekar tersenyum di antara air mata yang mengalir. Paman Meyan juga menerima masa lalu Mama. Sekar yakin dia juga senang mendengar kabar itu. Meskipun pria itu bukan ayah kandungnya. 1 minggu lagi, Nak. Teringat jelas dalam ingatan bagaimana pembicaraan kemarin di antara keluarga Wicaksana. Mereka, terutama Meyan, mengusulkan pengajuan waktu 1 minggu lagi. Awalnya, kata itu hanya spontan, tetapi Sekar mengangguk. Benar, 1 minggu lagi. Pernikahan adalah sebuah hal yang sangat jauh dari jangkauan Sekar Manikamala. Jangankan menyebut katanya, untuk membayangkan pun, Sekar tidak mampu. Pernikahan adalah kebahagiaan. Sementara Sekar merasa tidak pantas untuk bahagia atas segala perbuatan dosa masa kelam. Sampai akhirnya Meyan yang membuat Sekar belajar tentang pantasnya semua manusia merasakan kebahagiaan, termasuk dirinya. Meyan yang mengajarkan Sekar untuk tersenyum ketika mendapatkan ucapan selamat malam dari seorang pria. Sekar mengikuti saran itu, meskipun awalnya terasa biasa saja, namun akhirnya ia merasakan kebenarannya. Ternyata, menerima ucapan selamat malam itu juga membuat bahagia. Dan Meyan jugalah yang mengajarkan Sekar jika pernikahan itu tidak menakutkan. Ya Allah, jagoannya Om ganteng banget! Puji Aga, sambil membawa Lucky dalam gendongannya. Jelas ganteng, bapaknya aja ganteng begini. Sahut Nason, sambil merebahkan tubuh lelahnya di atas kasur. Jangan keras-keras kalau bicara, anak lu lagi tidur. Bisik Aga. Nason memang sengaja membawa Lucky ke rumah Aga, sekaligus untuk mengenalkannya. Sebagai informasi, ini pertama kalinya Nason memperkenalkan Lucky kepada Aga. Aga pada dasarnya suka anak kecil, dia juga ingin menjadi seorang ayah. Sayangnya, jodohnya entah kemana, mungkin masih dirawat oleh orang lain. Gue pengen punya anak rasanya, Nat. Lucu banget, sih. Makanya cepetan nikah. Atau jangan-jangan lo masih belum move on dari si siapa itu namanya? Nason tertawa. Jangan bahas dia. Sahut Aga. Kenapa? Masih belum move on makanya sakit hati kalau bahas dia? Nason tertawa. Gitu nyuruh gue move on, tapi lo sendiri aja belum becus ngelakuinnya. Nggak gampang, kan? Move on. Setelah meletakkan Lucky di atas kasur, Aga menyusul Nason untuk merebahkan diri di atas kasur. Emang nggak mudah, tapi gue nggak segila lo. Gue rela ngelepasin asalkan dia bahagia dengan hidupnya, dan gue nggak bakalan ganggu kehidupannya. Itu prinsip gue, Nat. Selama dia bahagia, maka gue ikut bahagia, meskipun bukan gue yang menjadi sumber kebahagiaannya. Anjay! Teman gue mirip Mario Ozawa. Nason bertepuk tangan. Sat! Kalau otak-otak bokep ya begini, nih! Mario Teguh seharusnya. Aga menendang kaki Nason. By the way, udah ngeliat foto Sekar atau belum? Tanya Aga. Foto Sekar? Di mana maksud lo? Loh, kirain sudah. Jadi, ada salah satu perusahaan besar di Surabaya, milik Wicaksana Group. Beberapa hari yang lalu, mereka, kan, ngadain pesta akhir tahun. Nason kini berbalik, sambil mengerutkan kening. Terus, di salah satu foto tamu undangannya, ada fotonya Sekar. Demi apa? Aga membuka video YouTube di mana pesta akhir tahun itu pernah ditayangkan langsung. Pada menit ke-57, memang benar apa yang dikatakan oleh Aga, terdapat Sekar dengan gaun merah. Itu artinya? Aga menyela. Artinya si Sekar kenal dengan pemilik perusahaan itu. Tunggu dulu,
Kayaknya gue tahu nih perusahaan deh karena waktu itu gue pernah baca nama perusahaan itu di daftar buku yang pernah bekerja sama dengan perusahaan gue. Gak? Coba periksa. Nathan memeriksa daftar nama perusahaan dalam foto. Nah, bener. Dia pernah bekerja sama dengan perusahaan gue pada tahun 2023, tapi saat itu masih bokap yang handle. Ada daftar nomor yang bisa dihubungi, nggak? Tanya Aga. Nathan memeriksa. Ada? Gak? Nah, sekarang coba hubungi. Siapa tahu lo dapat informasi tentang Sekar. Saran Aga. Masa Allah, kok tiba-tiba pintar lo? Gak? Biasanya goblok banget. Aga memukul kepala Nathan. Cepat hubungi, Sat. Iya. Tunggu sebentar. Nathan mulai mengetik nomor yang tertera di layar ponselnya. Nama pemiliknya Mahendra Wicaksana. Kayak pernah dengar. Udah, cepat hubungi. Nathan segera menekan tombol hijau. Mata mereka terbelalak saat melihat tulisan terhubung. Aktif? Gak? Ya, gue juga dengar. Halo? Tidak lama kemudian, terdengar suara bariton seorang pria membalas sapaan begitu panggilan itu tersambung. Gak, dia angkat. Bisik Nathan. Cepat bicara. Bisik Aga. Halo, apakah benar Anda yang bernama Mahendra Wicaksana? Iya, benar. Dengan siapa ini dan mengapa Anda memiliki nomor saya? Saya akan langsung ke intinya. Apakah Anda mengenal salah satu tamu undangan pesta akhir tahun yang Anda adakan bernama Sekar Manikamala?